bergabung di Zoom meeting dalam podcast ini di tema bela negara. Izin saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa membeli jamu. Selamat datang para rekan-rekan sekalian. Mari kita ngobrol penuh ilmu. Cakep. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama narasumber kita. Izin Pak, yaitu Pak Firmansyah Budianto, SPT MSI. Beliau lahir di Muara Enim 25 November tahun 1984. Beliau lulusan S1 dan S2 di Universitas Diponegoro. Jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya dan sebagai Ketua Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa, Sumatera Selatan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Sehat, Kak Nisa, Kak Fahmi, Kak Windu, Kak Arda, sama Kak Yuni ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ibu ya? Alhamdulillah, Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf kami ganggu sebentar waktunya untuk podcast ini. Baiklah teman-teman, kita jadikan forum ini ruang berbagi, diskusi, dan memberikan pertanyaan. Kita bisa belajar pengalaman dengan beliau. Baiklah, kita langsung ke intinya. Untuk teman-teman silahkan untuk bertanya kepada narasumber kita. Terima kasih kesempatannya. Kan saya Pamirul Hadi dari BRMP Kaltim. Ini untuk mengawali mungkin saya ingin bertanya Pak, kenapa penting bagi ASN untuk memiliki sikap bela negara? Mungkin itu saja Baik. Pak. Siap. Pertanyaan yang awalan yang keren dari Fahmi, dari BRMP, kenapa penting bagi ASN untuk memiliki sikap bela negara? Karena kalau kita tidak punya sikap bela negara, pelayanan kita itu jadi asal-asalan. Jadi rekan-rekan semua pasti ingat satu obrolan kata kuat dari Bung Karno yang sangat ikonik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, di masa sekarang rekan-rekan itu bukan sebagai seorang pengagum, tapi rekan-rekan itu adalah seseorang pahlawan bagi rakyat kita. Jadi teman-teman akan menjadi pahlawan pelayanan publik, pahlawan pangan, pahlawan integritas. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki bela negara, maka gelar pahlawan itu tidak akan ada. Teman-teman akan memberikan pelayanan yang asal-asalan dan sekedar jadi saja. Ingat teman-teman semua, teman-teman setelah menjadi ASN Kementan, teman-teman memiliki satu misi, yaitu setiap kebijakan pemerintah yang dijalankan harus langsung menyentuh rakyat. Salah satunya dengan apa? Dengan pelayanan yang prima. Pelayanan prima dapat dari mana? Dari rasa bela negara teman-teman semua. Begitu, Fahmi. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Anissa Kartika Kusuma Dewi dari Halo Nisa. Balai Veteriner. Dapat? Halo Pak. Dari Balai Veteriner Banjarbaru Pak. Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bapak sendiri, apa saja tantangan yang terbesar dalam membangun kesiapsiagaan bela negara di kalangan ASN saat ini, khususnya di Kementerian Pertanian, Pak? Jadi tantangan terbesar dari kalangan ASN tidak hanya di Kementan saja, tapi di seluruh ASN di Indonesia. Tantangan terbesarnya itu adalah zona nyaman. Jadi mindset kalau bekerja sebagai ASN ya sekedar rutinitas saja, yang penting dapat gaji. Terus juga ada mindset lagi nih yang tidak hanya Kementan saja tapi hampir seluruh,
Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Itu tantangannya merasa berada di zona nyaman. Terus ada mindset kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Banyak teman-teman semua, rekan-rekan semua ASN yang merasa cukup di rutinitas. Padahal teman-teman semua sebenarnya lebih dari itu. Teman-teman itu menjaga sektor pertanian yang tantangannya itu luar biasa, baik bagi BVET, BRMP, apapun itu BPTU dan lain-lain. Jadi teman-teman, kita punya tantangan perubahan iklim, punya global, ada juga derasnya produk impor. Kalau kita lengah, itu kalau kita terlalu nyaman, kedaulatan pangannya bisa goyah. Jadi ada riset dari FAO menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah bentuk bela negara paling nyata di abad ini. Jadi tugas kita di Kementan bukan hanya kerja administrasi, tapi memastikan pangan rakyat selalu aman, cukup, berdaulat, tidak sekedar datang, terima gaji, selesai. Saya Widu dari Biro Perencanaan, Pak, dari Kementerian Pertanian. Saya mau bertanya, Pak. Halo. Iya, Pak. Saya Ya, mau silakan. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana peran inovasi dan pemanfaatan teknologi dapat mendukung ASN dalam membangun kesiapsiagaan bela negara, Pak, khususnya dalam menjaga dan memperkuat ketahanan pangan nasional, Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Ya. Pertanyaan yang keren dari seorang anak Biro Perencanaan ya. Inovasi sama teknologi itu sekarang senjata kita, senjata dari ASN Kementerian Pertanian itu adalah inovasi dan teknologi. Kalau dulu itu kita bambu runcing, sekarang udah nggak zaman. Jadi kita perlu memanfaatkan sistem digital, kemudian data-data pertanian supaya data-data pertanian, info-info pertanian itu bisa menyebar dengan cepat. Teman-teman semua tahu nggak kalau di India itu sudah ada Digital Agriculture Mission. Jadi itu dia memanfaatkan teknologi digital yang dia bisa memantau petani-petani di sana untuk lebih makmur. Nah, teman-teman semua ASN-ASN yang baru untuk pemanfaatan teknologi ini itu sudah harus. Siapa yang kenalnya cuma TikTok doang? Gak ada ya. Semuanya kenal banyak ya berarti ya. Jadi kita sekarang berperang terkait informasi dan lain-lain. Ada satu yang teman-teman akan tahu bahwa setelah menjadi ASN Kementerian Pertanian, teman-teman semua adalah seorang sales. Teman-teman semua akan menjual informasi, menjual segala hal yang bermanfaat untuk peternakan itu ke peternak dan lain-lain, dan harus meyakinkan dengan baik. Kemudian teman-teman juga harus mengcounter berita-berita yang tidak benar terkait dengan pekerjaan rekan-rekan teman semua. Bagaimana cara menggunakannya? Ya dengan menggunakan teknologi dan digitalnya. Kemudian terkait inovasi, balik lagi ke pertanyaannya Nisa, bahwa mindset dari ASN yang harus kita ubah adalah zona nyaman. Inovasi itu kalau udah bicara inovasi artinya bicara tentang kemauan. Teman-teman harus bikin inovasi-inovasi dimulai dari diri sendiri dulu. Jangan menunggu orang lain untuk berinovasi. Teman-teman kalau sebagai ASN baru bisa nih. Misalnya kalau saya meskipun sudah agak tua ya, Ardayana 84 tadi disebutkan ya, 40 tahun Recording ini. in progress. Jadi saya memiliki sebuah inovasi dan teman-teman di BPT Sumbawa adalah mengedukasi pangan bergizi dengan anak-anak TK. Jadi kita mendongeng. Bayangkan teman-teman semua, bapak-bapak seperti kita itu mendongeng. Teman-teman semua juga bisa melakukan inovasi-inovasi, misal membuat gerakan ASN menanam di kantor, yang membuat sudut-sudut hijau kecil di kantor. Jadi selain memperindah kantor, teman-teman akan membuat branding kantor teman-teman semua. Ini sesuatu yang keren. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya, Pak. Sama-sama, Pak Windu. Ada teman kita nih dari ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Perkenalkan saya Yunieri dari BPTP Pontianak. Ya, Izin bertanya Pak, sebelum kita membela negara kan baiknya kita mencintai Indonesia ya Pak. wis Sebagai keren. langkah awal untuk bisa mencintai Indonesia itu menurut Bapak apa yang harus kita lakukan biar kita bisa totalitas dalam melakukan bela negara? Oke, jadi tentang mencintai Indonesia itu, yang kalau definisi cinta itu sebenarnya sulit dijelaskan dengan kata-kata ya. Kata seorang pujangga kan seperti itu kan, teman-teman semua. Tapi ketika teman-teman semua merasakan cinta, maka teman-teman semua akan melakukan dengan bukti. Jadi kalau memang benar-benar teman-teman cinta Indonesia, dengan gelar teman-teman sebagai seorang ASN, teman-teman akan memberikan bukti bahwa teman-teman adalah pegawai yang memang selayaknya dan sudah sepantasnya digaji oleh negara. Jadi teman-teman akan membuktikan bahwa teman-teman pantas, teman-teman memberikan bakti, memberikan bukti kepada negara, bukan sekedar beban negara. Menurut saya itu definisi dari kalau kita benar-benar cinta kepada Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Mbak Yuni. Silakan Mbak Arda kembali. Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali. Terakhir, adakah pesan atau saran yang dapat disampaikan narasumber untuk kita semua, khususnya para Latsar CPNS, untuk generasi dan berkontribusi untuk NKRI? Oke. Pesannya, ini pesan yang sangat idealis sekali sebenarnya. Tapi saya senang sekali menyertai teman-teman Latsar di sini. Setidaknya apa yang saya sampaikan akan diingat berpuluh-puluh tahun teman-teman mengabdi sebagai abdi negara. Pesannya, teman-teman sekarang sudah berada di ladang pahala yang sangat tinggi. Jadi setiap pelayanan yang teman-teman berikan, setiap apapun yang teman-teman kerjakan, itu niatkan sebagai ladang pahala teman-teman semua. Karena kalau teman-teman hanya meniatkan sekedar dapat gaji, maka teman-teman sudah menyiapkan satu kesempatan wadah teman-teman semua untuk memperoleh pahala kebaikan itu. Karena kita tidak sekedar hidup di dunia, tapi di mati juga. Kalau teman-teman hanya meniatkan saya menjadi PNS, hanya dapat gaji, selesai. Jadi kamu sudah mendapatkan di dunia gaji kamu, ya udah itu selesai. Tapi kalau saya datang ke kantor hanya sekedar memberikan senyuman kepada pengguna layanan kantor kami, dan itu mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, kami niatkan sebagai kebaikan, itu akan menjadi tabungan kebaikan buat teman-teman semua. Niatkan dari jam 8 sampai dengan jam 5 atau jam 6 sore teman-teman di kantor sebagai wadah untuk mendapatkan pahala kebaikan. Seperti itu. Arda dan teman-teman Nisa, Windu, Yuni, dan Fahmi. Sayang banget sudah berada di PNS tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak yang sudah berbagi pengalaman dan wawasan yang luar biasa, dan tentu terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu menemani sampai akhir. Sebelum benar-benar ditutup, saya mau kasih pantun lagi. Alhamdulillah. Pasar beli kelapa. Cakep. Jangan lupa membeli buku. Cakep. Obrolan kita hari ini berguna Cakep. dan membuat semangat terus hidup. Cakep. Baiklah, saya Ardayana pamit undur diri. Sampai jumpa. Tetap sehat, semangat,
dan salam hangat untuk kita semua. Oke, terima kasih Nisa, Fahmi, Terima Yuni, kasih. Windu, dan Terima Anda kasih, ya. Bapak. Terima kasih, Pak. Firman. Terima kasih juga Mbak Sehat Arda. selalu, Ya. Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.